Pemirsa, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO kembali mencatatkan pertumbuhan penjualan mobil nasional 2 digit sepanjang bulan Juni 2026. Penjualan secara tahunan atau year on year naik 32,9% atau sebesar 77.550 unit dibandingkan bulan Juni 2025 yang mencapai 58.363 unit. Mengutip data GAIKINDO 14 Juli 2026, secara kumulatif year to date, sepanjang 6 bulan berjalan tahun ini penjualan mobil secara wholesale juga menunjukkan tren positif. Tercatat terjadi kenaikan hingga 16% atau mencapai 436.564 unit dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 376.707 unit. Secara bulanan angka wholesale Juni juga naik 12% dibanding bulan Mei 2026. Peningkatan serupa juga terjadi pada penjualan retail atau dari dealer ke konsumen yang menyentuh pertumbuhan 2 digit sebesar 19,6% year on year menjadi 74.507 unit. Angka ini naik signifikan dari 62.292 unit di periode yang sama tahun lalu. Secara kumulatif year to date penjualan retail naik 10,5% menjadi 433.848 unit dari sebelumnya 392.778 unit. Begitupun untuk penjualan bulanan di mana terjadi kenaikan retail hingga 4% di bulan Juni 2026 dibandingkan bulan Mei yang tercatat 71.687 unit. Pemirsa, GAIKINDO menilai meredanya sikap wait and see masyarakat terhadap kebijakan insentif otomotif menjadi salah satu faktor yang mungkin mendorong penjualan mobil di bulan Juni 2026 melampaui ekspektasi industri. Untuk mengulasnya kita akan berbincang bersama Ketua Harian GAIKINDO, Anton Kumonti. Pak Anton, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leonard. Ya Pak Anton, penjualan kendaraan nasional di Juni 2026 ini memang di atas ekspektasi GAIKINDO atau seperti apa Pak? Oke, terima kasih Pak Leonard kembali. Penjualan di Juni ini salah satunya kami merasa sudah lebih baik dibandingkan bulan-bulan lalu. Terutama kemungkinan karena faktor wait and see-nya sudah berkurang. Pak Anton, wait and see apa nih Pak persisnya Pak yang dilakukan oleh masyarakat sebetulnya? Banyak faktor kalau kita lihat dari penjualan mobil dari bulan Januari sampai dengan Juni, Januari ke Februari naik, Februari ke Maret turun lagi, Maret ke April naik lagi, April ke Mei turun dan dari Mei ke Juni naik lagi. Setelah kita telaah ada beberapa faktor yang menjadi faktor naiknya di bulan Juni. Salah satunya proyek pemerintah yang proyek pemerintah yang ada sekarang ini, di mana kalau ditelaah kenaikan GDP 5%, di atas 5% itu sangat membantu penjualan mobil di Indonesia. Lebih dominan kendaraan sektor apa Pak? Penumpang atau komersil yang naik di bulan Juni ini, Pak Anton? Salah satu kenaikan yang sangat signifikan adalah di kendaraan komersial, di mana kembali faktor government spending yang membuat GDP growth di atas 5% itu berpengaruh sekali. Katanya pick up ya yang paling banyak terjual Pak Anton, dan diduga atau bahkan sudah ada konfirmasi terkait dengan program MBG atau program pemerintah yang lain. Betul atau tidak Pak Anton? Salah satu sebabnya benar, dan kami melihat persiapan untuk menuju GIAS itu di mana beberapa produsen mulai piping, mulai mengisi pipa-pipa penjualan untuk persiapan GIAS di bulan Juli ini. GIAS-nya bulan Juli, jadi ATPM mulai membuat atau produk-produk yang baru begitu ya Pak? Benar. Kalau melihat memang trennya bahwa kendaraan komersial ini yang naik banyak Pak, apakah kemungkinan di bulan-bulan berikut masih akan terjadi lagi
atau memang ini one time spike? Karena kalau memang misalnya mobil untuk MBG kan ya dia tidak akan beli-beli lagi begitu. Pandangan Gaikindo seperti apa Pak Anton? Dari hasil diskusi dengan beberapa produsen, kami melihat program pemerintah ini akan berjalan terus di tahun 2026 dan target volume tahun 2026 itu sudah udah pasti ya. Jadi dengan berlanjutnya program pemerintah, kami yakin dan berharap penjualan juga ikut naik atau bertahan di tahun 2026 ini sesuai dengan bulan-bulan sebelumnya. Pak, kalau untuk kendaraan penumpang ya Pak Anton, apakah memang faktor naiknya harga bahan bakar minyak, khususnya mungkin solar dan juga bensin yang tidak bersubsidi, itu memang tidak berdampak Pak? Karena bulan-bulan ini kan sebenarnya harga bahan bakar sedang mahal-mahalnya ini, tapi penjualan mobil penumpang juga ikut naik. Ini penjelasannya seperti apa Pak Anton? Di luar faktor dari program pemerintah tadi, kami melihat emang ada shifting dari teknologi ICE ke teknologi BEV, plug-in hybrid maupun hybrid. Di mana di bulan Juni tahun 2026 porsi BEV sendiri sudah 26,9% dan porsi plug-in hybrid dan hybrid sudah 12,7% dan ICE kira-kira 60,5%. Jadi lebih banyak penjualan untuk mobil penumpang itu mobil listrik ya Pak Anton ya ketimbang mobil bensin atau solar begitu Pak? Sebenarnya masih lebih banyak bensin dan solar, tapi porsinya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana ada shifting permintaan dengan berbagai hal dari ICE ke BEV. Baik, Pak Anton untuk penjualan bulan Juni ini cara pembiayaannya mayoritas masih tetap leasing, financing atau kredit atau sudah mulai makin banyak juga yang melakukan pembeliannya dengan tunai Pak Anton? Kebetulan minggu lalu kami bertemu dengan APPI, Asosiasi Leasing Indonesia. Dari sana data yang kami terima penjualan leasing ataupun kredit masih 70% dan cash 30%. Oke, ini karena program mungkin dari perusahaan financing dan leasing juga mungkin bunga rendah atau program DP murah atau ada faktor lain Pak yang memicu penjualan untuk khususnya mobil penumpang ini Pak Anton? Seperti yang tadi saya sampaikan, perbandingan antara kredit dan cash itu kurang lebih konstan dari tahun ke tahun. Dan saya yakin program dengan adanya GIAS di bulan Juli mereka akan melakukan program-program untuk membuat memotivasi customer untuk membelinya ya. Baik, jadi kita nanti akan kembali melihat ya, mungkin konfirmasi terkait penjualan mobil ini di kegiatan atau event GIAS ya Pak Anton ya, di bulan Juli. Benar, Pak. Begitu ya Pak? Di akhir bulan Juli, ya. Baik, kita akan lihat sama-sama. Terima kasih Ketua Harian Gaikindo Anton Kumonti sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak.